Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang reaksi esterifikasi untuk pembuatan metil salisilat. Yang pertama terkait dengan reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi itu adalah reaksi pembuatan ester dari suatu asam karboksilat dengan suatu alkohol dengan menggunakan katalis asam. Jadi intinya reaksi esterifikasi ini reaksi pembentukan ester yang dibuat dari asam karboksilat dengan alkohol. Reaksi ini merupakan reaksi yang dapat balik atau reversible ya, di mana laju esterifikasi dari suatu asam karboksilat nanti bergantung pada halangan sterik dari alkohol dan asam karboksilatnya. Reaksi esterifikasi sendiri nanti akan ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adanya terjadi protonasi gugus karboksil, kemudian ada adisi alkohol dan transfer proton ke gugus karboksil serta deprotonasi dan eliminasi air. Metil salisilat disebut juga dengan asam 2-hidroksibenzoat metil ester, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mensintesis suatu senyawa baru dari senyawa yang lain. Dalam hal ini nanti kita mensintesis metil salisilat dari asam salisilat dan metanol. Nah, metil salisilat ini merupakan suatu senyawa organik yang memiliki cincin aromatik dan merupakan turunan dari metil ester atau asam salisilat. Karena memang ini nanti kita buat atau kita sintesis dari asam salisilat. Bentuk fisik dari metil salisilat sendiri, dia merupakan cairan berwarna kuning, kemerahan dengan bau wintergreen atau kalau kita bisa membau itu seperti minyak gondopuro ya, wintergreen itu ya. Jadi nanti mirip-mirip seperti balsam atau minyak angin seperti itu yang kita sering ada di sekitar kita. Nah, metil salisilat ini merupakan suatu oksidator yang kuat, bersifat asam dan alkalis. Nah nanti metil salisilat kurang lebih mempunyai rumus molekul C8H8O3, memiliki massa molekul relatif 152,15 gram per mol dengan tekanan uap 5,24, titik didih 214 sampai 224 derajat Celcius, titik leleh minus 8,6 derajat Celcius dan memiliki kelarutan dalam alkohol. Nanti yang bisa kita jadikan salah satu parameter apakah metil salisilat yang kita sintesis itu sudah terbentuk atau tidak. Nah, metil salisilat sendiri seperti yang sudah dijelaskan di reaksi esterifikasi tadi, bahwa metil salisilat ini nanti akan terbentuk ya melalui reaksi esterifikasi, atau dalam hal ini kita juga kenal dengan reaksi kondensasi atau penggabungan antara asam salisilat dan metanol. Oke, sintesis metil salisilat. Sintesis metil salisilat ini nanti menggunakan prinsip kerja dengan metode reflux ya. Jadi kita menggunakan pemanasan dalam melakukan sintesis metil salisilat ini, di mana nanti pelarut volatil yang akan kita gunakan dalam hal ini penambahan metanol itu nanti akan menguap pada suhu tinggi, namun kembali akan didinginkan pada kondensor sehingga nanti pelarutnya akan hilang. Dan yang mengembun nanti adalah hasil reaksinya. Nah, nanti pelarut ini akan kita pisahkan ya dengan menggunakan ekstraksi cair-cair. Jadi untuk sintesis metil salisilat ini, nanti tidak langsung jadi metil salisilat, tapi metil salisilat yang terlarut dalam pelarut ekstraksinya atau pelarut yang awal yang digunakan untuk melakukan sintesis, sehingga nanti kita akan melakukan ekstraksi cair-cair ya untuk hanya mengambil fase metil salisilatnya. Dalam hal ini adalah fase nonpolarnya atau fase organiknya. Selanjutnya ini merupakan reaksi esterifikasi pada pembuatan metil salisilat,
Yang pertama adalah terjadi protonasi gugus karboksil. Ya, jadi kita tahu di sini ada gugus karboksil, ada gugus yang memiliki C rangkap 2 dengan O ini ya. Ya. Nah, karboksil atau bisa kita bilang karbonil ya. Karbonil atau karboksil. Kalau karboksil itu yang ini. Ada COH, tapi yang nanti terprotonasi adalah hanya yang karbonilnya saja. Ini nanti akan terprotonasi karena adanya kondisi asam yang terdapat pada asam sulfat. Ya, kemudian ini dia akan terprotonasi, nanti akan melepaskan ikatan di sini. Ya. Ikatan yang rangkap ini akan menjadi ikatan tunggal dan nanti akan terbentuk OH di sini. Nah, setelah terjadi ini merupakan peristiwa terprotonasinya gugus karboksil tadi ya. Ini gugus karboksil. Ini yang terlepas ini C karbonilnya ini. Setelah itu akan mengalami adisi alkohol dan transfer proton ke gugus karboksil. Ya. Setelah terjadi protonasi tadi ada gugus alkohol di sini ya. Dalam hal ini adalah metanol. Dia nanti akan masuk ke C karbonilnya ini. Yang di sini C karbonil ini punya satu tangan yang masih belum mengikat gugus yang lain, sehingga nanti akan ada adisi alkohol atau reaksi kondensasi ini. Reaksi kondensasi penggabungan antara asam salisilat dengan metanol. Ya. Terus dilanjutkan dengan nanti ketika menggabungkan adisi alkohol ini nanti H yang ada di sini nanti akan dia diikat oleh H2SO4 yang sudah kehilangan H tadi. Nah, tadi kan hanya di H2SO4 kan hilang bergabung dengan asam salisilat di sini. Nah, nanti H dari metanol ini nanti akan lepas dan bergabung lagi ke H2SO4. Ya. Terjadi transfer proton dari gugus alkohol ke gugus karboksilnya. Nah, selanjutnya nanti ada deprotonasi, artinya dia nanti akan menghilangkan protonnya atau melepaskan protonnya. Nah, setelah ada penggabungan dengan alkohol tadi, nah, nanti di sini akan mengalami deprotonasi. Jadi nanti C yang mengikat OH nanti akan lepas, salah satu C yang mengikat OH akan lepas. Karena dia tadi sudah berikatan dengan alkohol ya, sehingga akan ada 2 OH di sini, sehingga nanti salah satunya akan lepas. Nah, kemudian dia nanti akan membentuk metil salisilat, satu nanti akan melepas OH ini akan lepas, nanti akan menjadi air. Ya, airnya sendiri akan dieliminasi, ya, akan lepas, sehingga nanti yang terbentuk hanya metil salisilat dalam air. Inilah nanti yang akan dalam hasil sintesisnya harus kita pisahkan antara metil salisilat dengan air dengan menggunakan ekstraksi cair-cair. Ya, jadi kita ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik yang lain yang bisa memisahkan metil salisilat dalam air. Seperti itu. Sehingga yang kita dapatkan pada sintesis metil salisilat ini nanti akan kita dapatkan metil salisilat murninya. Nah, dalam hasil reaksinya memang ada air yang ini harus kita pisahkan. Ya, itu yang terkait dengan reaksi esterifikasi pada pembuatan metil salisilat. Nah, selanjutnya secara teoritis ya, sebenarnya kita bisa menghitung berapa metil salisilat yang akan kita dapatkan dari reaksi esterifikasi atau pembentukan asam salisilat ini. Ya, kalau kita lihat reaksinya ada asam salisilat tambah metanol akan menjadi metil salisilat plus air ya. Di sini nanti kita setarakan koefisien reaksinya. Kalau ini sepertinya koefisien reaksinya sama semua ya, 1 1 1 1 sehingga nanti perbandingan molnya juga sama. Nah, kalau dalam praktikum yang akan dilakukan nanti kita menggunakan 3,45 gram asam salisilat, kemudian kita tambahkan 3 ml metanol. Nah,
Dengan cara stoikiometri, mulai reaksi, terus kemudian reaksinya dan sisa seperti yang pernah kalian dapatkan di kimia dasar. Nah, nanti kita hitung. 3,45 gram asam salisilat ini kita hitung molnya berapa. Ya. Jadi untuk menghitung mol, berarti gram atau massa dibagi dengan BM atau MR. Berarti 3,45 gram kita bagi 138,12. Kemudian untuk menghitung metanolnya, karena metanol ini merupakan bentuk cair ya, jadi untuk menghitung molnya kita harus tahu dulu berat jenis dari metanol, kemudian kita cari massa dari metanolnya, baru kita hitung mol dari metanol. Jadi kita kalikan dulu dengan berat jenisnya, kemudian kita ketahui massa dari metanol. Setelah itu kita tentukan molnya dengan rumus massa per MR, nanti ketemu molnya. Nah, silakan nanti bisa kalian hitung sendiri, kalian coba-coba untuk menghitungnya. Kemudian untuk reaksinya kita reaksikan sesuai dengan mol terkecilnya. Kalau kita lihat berarti nanti asam salisilat dengan metanol yang habis duluan sampai bereaksi sempurna adalah mol dari asam salisilat ya. Sehingga nanti mol dari asam salisilat setara dengan mol etanol yang dibutuhkan dan nanti akan menghasilkan mol metil salisilat yang juga sama. Nah, kenapa sama? Karena koefisien reaksinya semuanya satu, ya sama semua. Kalau koefisien reaksinya berbeda, nanti hasilnya juga akan berbeda. Sehingga nanti akan didapatkan sisa metanol dan juga ada hasil metil salisilat dan juga ada plus air di sini. Sehingga dalam hasil praktikum terakhir nanti akan ada metil salisilat dan air dan juga ada metanol berlebih. Nah, di sini nanti tugas kita yang setelah mereaksikan ini adalah kita mengambil atau mengekstraksi metil salisilat supaya menjadi metil salisilat yang murni. Sehingga nanti kita perlukan ekstraksi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan ekstraksi cair-cair seperti yang ada di modul. Nanti silakan kalian baca sendiri dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, terkait dengan perolehan massa secara teoritis, nanti silahkan kalian hitung ya, metil salisilat 0,0249 mol ini nanti setara dengan berapa gram metil salisilat. Ya, itu nanti masukkan ke laporan praktikum pada minggu ini ya. Itu nanti akan menjadi pembahasan. Nah, selain itu juga untuk menentukan perolehan massa metil salisilat berdasarkan hasil praktikum ya, karena seperti saya bilang tadi, setelah kita mendapatkan hasil sintesis metil salisilat itu tidak langsung bisa kita hitung, tapi harus kita ekstraksi dulu, kita murnikan dengan ekstraksi cair-cair. Setelah kita dapatkan volume murni dari metil salisilat karena berupa cairan ya, berupa cairan berwarna kekuningan, nanti kita hitung massanya berapa. Nah, massanya untuk menghitung massa metil salisilat karena berupa cairan kita kalikan dengan berat jenisnya atau rho dari metil salisilat. Nah, jadi massa metil salisilat kita kalikan dengan rho metil salisilat yaitu 1,44 gram per cm kubik kali volume yang kita hasilkan dari praktikum. Nanti ketemu massa metil salisilat. Terakhir yang perlu kita hitung, kita akan menghitung persen rendemen atau perolehan dari hasil praktikum kita jika dibandingkan dengan massa teoritis. Jadi hasil yang kalian dapatkan berdasarkan praktikum ya, nanti dibagi dengan massa teoritis yang kalian dapatkan dari hasil perhitungan stoikiometri sebelumnya. Nanti kita kalikan 100%, itulah yang dinamakan rendemen. Jadi semakin tinggi rendemennya atau semakin mendekati angka 100 berarti perolehan sintesis praktikum metil salisilat ini itu akan mendapatkan hasil yang maksimal atau yang mendekati sempurna seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini tugas kalian adalah kalian menghitung berapa massa teoritisnya dan nanti akan kita bandingkan pada pertemuan berikutnya berdasarkan jurnal kering untuk menentukan hasil massa praktikum atau hasil sintesis metil salisilat berdasarkan hasil praktikumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.